Hello students, in this opportunity I would like to explain about past perfect tense and present perfect tense. As you know that this lesson have been printed on your English book, on your textbook of Bahasa Inggris Peminatan grade 11, so you can add your references by reading your textbook. We will discuss about what are the differences between them, but before we discuss about the differences between them, I would like to explain one by one of these tenses. It will be started from past perfect tense. This is the pattern of past perfect tense. The positive sentence, we should write subject plus head plus verb 3, or we can call it as past participle plus object or adverb. Or in passive, we can write subject plus had been plus verb 3 plus object or adverb. And in negative sentence, we can write subject plus had not or hadn't or had never plus object plus or adverb. And in interrogative sentence, we can write the past perfect tense had plus subject plus verb 3 plus object or adverb and the question mark. So this is the pattern of past perfect tense that we can use in several pattern. Jadi kita ada di sini ada positive sentence, ada passive sentence, ada negative sentence dan interrogative sentence atau kalimat tanya. Now, for example, we have some sentences that has been written in positive, passive, negative, and interrogative. Kita baca satu-satu the example-nya from the positive sentence. I didn't recognize her at first because she had cut her hair. Nah, kalian perhatikan yang di bold ini, fokus dengan yang di bold ini merupakan past perfect tense-nya. I didn't recognize her at first. Saya tidak mengenalnya saat pertama kali karena dia telah memotong rambutnya. Jadi di sini she sebagai subjek, kemudian kita tambahkan had, kemudian kita tambahkan verb 3, cut, kemudian kita tambahkan object, her hair. Nah, ini bentuk dari past perfect tense dalam bentuk positive sentence. Nah, bagaimana dengan passive sentence? Passive sentence bedanya kita tambahin been, tapi di belakangnya dia cenderung ini pasif ya. Contohnya, for example, I didn't recognize her at first because her hair had been cut. Jadi dia subjeknya di sini dihilangkan. Kalau dilihat kalimat pertamanya tetap I didn't recognize her at first because itu tetap tidak ada perubahan. Kemudian yang kita lihat di sini adalah past perfect tense-nya yang pasif, menjadi kalimat pasif. Her hair had been cut. Nah, jadi dia dihilangkan she-nya dan kemudian her hair-nya yang tadi objek kita pindahkan ke depan, baru kita tambahin had been, kemudian verb 3-nya. And then the negative sentence, tadi rumusnya atau pattern-nya kita boleh pakai subject plus had not atau hadn't, ini kepanjangannya had not tadi, atau kita juga bisa menggunakan had never. Contoh kalimatnya, I didn't recognize her at first because she hadn't used her glasses. Saya tidak mengenalnya saat pertama kali karena dia pada saat itu tidak menggunakan kacamata. Nah, jadi dia hadn't atau had not sama aja. Hadn't merupakan singkatan dari had not. Kemudian yang kedua sama bentuknya, cuma kita gunakan di sini had never. She had never taken her glasses off before. I didn't recognize her at first because she had never taken her glasses off before. Saya tidak mengenalnya saat pertama kali karena dia tidak pernah, sebelumnya tidak pernah
melepaskan kacamatanya sebelumnya. Nah, jadi bedanya ini had never artinya tidak pernah, kalau had not aja tidak, saat itu tidak, itu artinya. Kemudian kita lanjut lagi ke interrogative sentence. Had she taken her glasses off? Nah, tadi kalau rumusnya had plus subject plus verb 3 plus object or adverb, and then we put the question mark in the end of the sentence. Nah, had she taken her glasses off? Jadi had-nya di depan, kemudian subject, verb 3, tetap ya verb 3-nya tidak dirubah, kemudian object. Apakah dia telah melepaskan kacamatanya? Because I didn't recognize her at first. Karena saya tidak mengenalnya pertama kali. So these all are the sentence of past perfect tense and then the pattern of past perfect tense. Okay, what are the use of past perfect tense and what are the definition of past perfect tense? We will see on the next slide. Oke, jadi past perfect tense itu kegunaannya atau the use of past perfect tense is first, untuk menunjukkan aksi di masa lampau yang selesai terjadi sebelum aksi masa lampau lainnya terjadi. Nah, ini makanya tadi kalau di kalimat yang sebelumnya ada kalimat simple past tense. Nah, contohnya seperti ini. When she arrived at home, all of her family had slept. Jadi ketika dia tiba di rumah, semua keluarganya telah tidur. Nah, yang seperti yang kita tahu, past perfect tense-nya yang menggunakan had tadi, berarti yang setelah koma ini adalah past perfect tense. Nah, sedangkan kalimat yang ini yang di depannya merupakan simple past tense. When she arrived at home. Nah, polanya dia verb-nya menjadi verb to di sini dan tidak menggunakan had, tidak seperti kalimat yang setelahnya yang merupakan past perfect tense yang menggunakan had. Nah, jelas berarti di sini past perfect tense-nya adalah yang ini, kalimat yang di belakangnya. Nah, kenapa dalam penulisan past perfect tense biasanya dihubungkan dengan ada juga kalimat simple past tense? Nah, karena nanti kita bahas di number 3 ya. Nanti kita bahas. Karena ada hubungannya nanti. Oke, kita lihat dulu number 2. Untuk menunjukkan frekuensi kejadian yang telah berlangsung di masa lalu. Jadi untuk menunjukkan frekuensi kejadian berapa kali terjadi di masa lalu. Nah, kita bisa kasih contohnya I had been married twice. Saya telah menikah 2 kali. Jadi telah menikahnya sudah terjadi di masa lalu dan telah selesai masa lalu dan tidak ada hubungannya sekarang. Nah, berarti ini dia telah menikah 2 kali di masa lalu. Dan kemudian number 3, ini kegunaannya number 3, untuk menunjukkan pengandaian yang tidak mungkin terjadi lagi karena sudah terjadi di masa lalu. Nah, ini tadi karena sudah terjadi di masa lalu, ini ada pengandaian yang tidak akan mungkin terjadi lagi di masa lalu. Nah, contohnya, if Alex had called you a bit earlier, you would not have missed your flight. Jadi, jika Alex telah memanggilmu lebih awal, dia tidak akan melewatkan penerbanganmu. Sorry, bukan dia, tapi kamu tidak akan melewatkan penerbanganmu. Nah, sorry, tadi yang number 1 itu bukan berhubungan sama number 3, tetapi kalau number 1 itu kenapa di dalam past perfect tense selalu berhubungan dengan simple past tense, karena past perfect tense ini dia untuk menunjukkan aksi di masa lampau yang terjadi, yang setelah selesai terjadi sebelum aksi masa lampau yang lainnya terjadi. Jadi ada simple past tense duluan terjadi, baru sebelumnya ada aksi di masa lampau yang kita sebut past perfect tense yang duluan terjadi, seperti itu. Nah, ini sudah tentang kegunaan dan tentang past perfect tense. Next, we will go to the present perfect tense.
Okay, well, in present perfect tense, we have such pattern in positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. I have verbal and nominal here. Kalau verbal itu yang menggunakan kata kerja ya. Kemudian yang nominal dia itu biasanya menggunakan noun, adjective, atau adverb atau non-verb ya. Contohnya, ini kalau pattern dari present perfect tense yang kalimat positif, kita bisa menulis subject plus has plus verb 3 plus object or adverb. Nah, sedangkan kalau kalimat nominalnya, subject plus have or has plus been plus noun, adjective, or adverb yang selain verb. Tadi itu yang disebut dengan nominal. Nah, di sini kenapa di patternnya ada have or has? Karena kita harus menyesuaikan dengan subjeknya. Misalnya subjeknya I, you, they, we itu menggunakan modal have, sedangkan kalau she, he, it atau kalimat singular atau kalimat tunggal itu menggunakan has. Oke, kemudian contohnya I have finished my paper. Di subject plus object plus have plus verb 3 plus object. Nah, jadi karena subjek I di sini dia menggunakan have. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan has? Nah, has ini kita gunakan nama orang. Nah, Jin has been work in the company for 10 years. Ini for. Oke, jadi Jin ini karena satu orang atau singular subject tadi, jadi kita gunakan has di sini. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai subjek I di sini, berarti di sininya have. Walaupun kita pakai kalimat nominal di I have been, bukan Jin have been gitu ya, atau I has been tidak boleh. Nah, ini contoh kalimatnya untuk kalimat positif dari present perfect tense. Kemudian yang kalimat negatifnya, kita boleh tulis untuk kalimat verbalnya subject plus have or has plus not, tinggal tambahin not aja, verb plus verb 3 and then plus object or adverb. Nah, kalimat nominalnya sama, cuma ditambahin been plus noun plus adjective or adverb. Nah, jadi kalau negatif sama positifnya bedanya setelah have atau has itu kita tambahin not. For example, she has not finished her paper. Or the nominal example-nya, I have not been go to the museum. Oke, itu untuk kalimat positif dan negatif. And then we are going to the interrogative sentence. Di kalimat verbalnya, patternnya kita tulis have or has-nya terlebih dahulu, kemudian baru subject, barulah kita tulis verb 3, baru object or adverb. Nah, seharusnya di sini ada question mark. And then nominal sentence-nya sama, have or has terlebih dahulu, subject plus been plus noun, adjective or adverb. Question mark. Okay, for example, has he worked in the company for 10 years? Have I been finished my paper? Nah, kita artikan dulu yang simple yang pertama, has he worked in the company for 10 years? Sudahkah dia bekerja untuk perusahaan itu selama 10 tahun? Sudahkah saya menyelesaikan pekerjaan saya atau tugas saya? Nah, ini tentang pattern dari present perfect tense. Nah, kita lihat penggunaan the use of for and since in present perfect tense. Jadi ada penggunaan and since. Kalau kalian lihat tadi di kalimat interrogatifnya yang di slide sebelumnya ada penggunaan for. Nah, kita lihat apa gunanya for and since. Seperti yang kalian ketahui, for and since itu memiliki arti dalam bahasa Indonesia. Kalau for itu selama, kalau since itu artinya sejak. Nah, pada kalimat present perfect tense, keterangan waktu yang sering digunakan adalah for and since. Nah, kalau for digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung. Jadi, ini tadi artinya selama. I've worked in the company for 10 years. Saya telah bekerja di perusahaan itu selama 10 tahun. Nah, for sendiri sebenarnya dapat dihilangkan dalam kalimat present perfect karena keterangan waktu ini masih bisa dimengerti
meskipun tidak disertai dalam kalimat. Jadi, kalau kalian bikin kalimat seperti ini, tadi contohnya, I have worked in the company for 10 years. Nah, kalian hilangkan for-nya, itu tidak masalah. Nah, contohnya ini kita taruh dalam kurung for-nya untuk menunjukkan kalau ini for di sini tidak apa-apa jika tidak dipakai. Nah, tapi artinya walaupun dia tidak dipakai, for di dalam kalimat artinya tidak akan berubah. Oke, bagaimana dengan since? Since digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. For example, I have worked in the company since 10 years ago. Jadi, saya telah bekerja di perusahaan itu sejak atau semenjak 10 tahun yang lalu. Nah, perbedaannya jelas ya. Kalau ini tadi artinya selama, kalau pakai for, sedangkan kalau since artinya sejak, dan dia ditambahkan ago di belakang kali keterangan waktunya. Nah, berbeda dengan for, since itu tidak boleh dihilangkan atau tidak dapat dihilangkan dalam kalimat present perfect tense karena bisa menghilangkan fungsi keterangan waktu dan makna kalimat itu sendiri. Nah, misalnya kalimat kalian tadi, I have worked in the company since May. Saya telah bekerja di perusahaan itu sejak Mei. Nah, tapi kalian tidak bisa menghilangkan since-nya, jadi kalimatnya cuma I have worked in the company May. Tidak bisa ya. Kalau kayak gini kalimatnya, kalau kayak gini kalian tulis kalimatnya berarti the company name is May. Jadi nama perusahaan itu adalah May. Nah, jadi tidak nyambung, artinya berbeda. Jadi tidak boleh untuk penggunaan since. Tapi kalau for boleh dihilangkan dalam kalimat. Oke, itu tentang penggunaan for and since in present perfect tense. Dan the use of present perfect tense itself. Nah, apa itu kegunaan dari present perfect tense? Kita udah lihat patternnya, kita udah lihat sentence-nya dan contoh kalimatnya. Nah, apa itu kegunaannya? Nah, yang pertama, the first one, kegunaan dari present perfect tense untuk menjelaskan suatu kejadian yang dimulai pada masa lampau atau pada masa past ini dan masih berlanjut sampai sekarang. Nah, ini berbeda dengan past perfect tense yang dimana kalau past perfect tense itu kejadian di masa lampau yang udah selesai di masa lampau dan tidak ada hubungannya dengan sekarang. Nah, kalau present perfect tense dia udah dimulai di masa lampau tapi masih berlanjut sampai sekarang. Nah, for example, we have lived in the New York for 3 years. Kita telah tinggal di New York selama 3 tahun. Nah, artinya di sini kita atau we di sini telah tinggal atau masih tinggal di New York karena dia sudah tinggal di New York selama 3 tahun dan masih tinggal di New York hingga sekarang. Nah, itu salah satu penggunaan present perfect tense. Yang kedua, the second one, untuk menjelaskan kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau dan efeknya masih berlanjut sampai sekarang. Jadi untuk menjelaskan kejadian yang dimulai di masa lalu, tapi efeknya masih ada. Contohnya, for example, the sentence we could write, I have tasted the cake. Saya telah mencoba kuenya. Jadi, sampai sekarang kita masih tahu rasa kuenya. We know what is the taste of the cake until now. Nah, itu ya yang dimaksud dengan udah dimulai di masa lampau, kita udah mencoba kuenya di masa lampau dan masih ada efeknya sampai sekarang. Efeknya yaitu kita tahu rasa cake-nya atau rasa kuenya. Nah, itu untuk kegunaannya number 2. And then number 3, untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian yang terjadi berulang kali di masa lampau. Nah, ini seperti dijelaskan di slide sebelumnya. Contoh kalimatnya, Alex has called you 5 times. Nah, karena subjeknya tadi Alex, jadi di sini kita pakai has. Alex has called you 5 times. Alex telah memanggilmu atau menelponmu 5 kali. Nah, jadi kita bisa untuk menyatakan suatu yang kejadian yang udah berulang kali dilakukan, itu kita pakai present perfect tense. Oke, kegunaan atau the use of present perfect tense number 4 or the last one is to untuk mengungkapkan kejadian yang baru saja terjadi atau dilakukan. Nah, contohnya, my father has just gone to the office. Ayahku baru saja pergi ke kantor. Jadi untuk mengungkapkan kejadian yang baru aja terjadi atau baru aja dilakukan. Nah, kita gunakan present perfect tense. Oke.
Itu tadi tentang kegunaan present perfect tense, dan yang paling penting, the most important thing, present perfect tense itu digunakan pada kejadian yang menghubungkan antara masa lalu atau past, kalimat kejadian di waktu lampau, dan kejadian sekarang atau present. Nah, itu perbedaan antara past perfect tense dan present perfect tense tadi ya. Kalau present perfect tense dia ada hubungan antara masa lalu dan masa sekarang. Nah, now we will discuss and we will know what are the differences between past perfect and present perfect. Nah, kita lihat di sini ada tabel tentang perbandingan antara past perfect tense and present perfect tense. In past perfect tense side, ini digunakan untuk memperlihatkan perbedaan dua kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi tadi seperti yang saya sudah katakan, kalau di past perfect tense itu biasanya ada kalimat simple past. Nah, itu sama-sama terjadi di masa lalu dan tidak ada hubungannya lagi dengan kejadian sekarang. Sedangkan kalau present perfect tense itu digunakan untuk menghubungkan kejadian di masa lalu dan kejadian di masa sekarang. Jadi kejadian yang di masa lalu itu masih terjadi atau masih ada efeknya di masa sekarang. Nah, itu kegunaan present perfect tense. Nah, itu untuk perbedaan dalam the use atau penggunaan dari masing-masing tenses ini. Nah, sedangkan contoh kalimatnya kita lihat. Ada dua kalimat yang mirip. There are two similar sentences here. In past perfect tense, they were excited because they had won the competition. Kalian lihat di sini, they were excited. Nah, perhatikan they were excited and then they had won the competition. Ini kalimat simple past tense-nya, they were excited and they had won adalah kalimat past perfect tense ya. Jadi they were excited ini telah terjadi di masa lampau dan menggunakan simple past tense. Di sini they had won telah terjadi di masa lampau juga, tetapi terjadi sebelum they were excited atau sebelum simple past tense yang ini. They had won the competition. Jadi mereka senang karena mereka telah memenangkan kompetisinya. Oke, itu tentang past perfect tense. Nah, bagaimana dalam present perfect tense? They are excited because they have won the competition. Mereka senang karena mereka telah memenangkan kompetisinya. Jadi di sini dia menggunakan they are. Dia tidak menggunakan lagi they were, tapi menggunakan they are yang artinya they are excited itu terjadi di masa sekarang. Nah, sedangkan they have won the competition itu merupakan present perfect-nya. Itu perbedaannya ya. Kalau present perfect dia tidak disandingkan atau tidak satu kalimat dengan simple past tense, melainkan dengan kalimat present. Nah, sedangkan kalau past perfect dia disandingkan atau disatukan dengan kalimat simple past tense. Nah, itu untuk perbedaan kalimat. Nah, di sini ada penjelasannya. They were excited and they had won adalah dua kejadian berbeda di masa lampau. Kedua kejadian tersebut tidak ada hubungannya dengan masa sekarang lagi. Jadi, kalimat they were excited, ini frasa they were excited sama they had won adalah dua kejadian yang berbeda di masa lampau. Dan keduanya ini telah terjadi di masa lampau dan tidak terjadi lagi sekarang atau tidak ada efeknya lagi untuk sekarang. Jadi they were excited berarti mereka senang di masa lalu aja, tidak ada hubungannya dengan sekarang. Sedangkan kalau present perfect tense, they are excited adalah situasi saat ini, karena ini merupakan simple present tense, artinya terjadi saat ini. Sedangkan they have won adalah kejadian yang terjadi di masa lampau namun efeknya masih dirasakan sampai sekarang. Mereka telah menang, kan? Mereka senang karena mereka telah memenangkan kompetisinya. Jadi mereka senang sekarang karena mereka telah memenangkan kompetisi. Nah, itu tadi tentang perbedaan antara past perfect and present perfect. Look like each other atau look similar each other, but they are different in use and in pattern. Jadi mereka berdua
mirip tetapi berbeda dalam kegunaan dan berbeda dalam rumus, ya. Jadi itu tadi tentang penjelasan tentang past perfect and present perfect. So that's all the explanation about past perfect and present perfect. I hope you are understand about this lesson. And if you have any question, you can ask me in comment section, or you can ask me by chat me on WA or anything. Okay. Okay, I think that's all for our lesson in this opportunity. See you and thank you.